kami memodifikasi bagaimana program latihan yang menyesuaikan supaya pemain ini tidak cedera. Dan itu sudah kita programkan dengan tim pelatih. Jadi saat kita uji coba lapangan, mereka tidak mengalami cedera. Oke. Nah, kita flashback ke momen di Liga 2 coach. Iya. Nah, sesaat ketika coach diresmikan menjadi pelatih, itu langsung bertemu dengan Arema. Iya. Nah, bertemu dengan Arema, ya kita tahu bahwa kita kemarin kalah ya, setelah ada makna apa yang digali dari hasil melawan tim setelah Liga 1 untuk Arema? Bagi kami itu adalah pelajaran penting ya di Piala Presiden, dan waktu itu mungkin bertemu dengan Arema. Bagi kami membangun chemistry pemain ini, apa sih yang mesti kita lakukan? Ya dengan cara match itu, gitu, gitu. Ya kan? Saya ingin lihat sejauh mana chemistry-nya mereka, kan baru nih, ya kan? Jadi saya langsung melihatnya di game itu, di match itu. Notabene juga lawan kita itu memang Arema waktu itu, dan bagaimana mereka dilihat secara psikologis, secara mental yang menghadapi tim-tim yang besar. Jadi di situ saya sudah bisa menilai pemain-pemain mana yang memang layak dipertahankan waktu itu, atau kita harus menambah pemain. Jadi dari situ sudah ketahuan. Oke, jadi boleh dibilang apakah kilas balik ketika melawan Arema itu menjadi salah satu fondasi juga, sehingga Persita sampai saat ini selepas bermain dengan Arema itu kita lihat ya track recordnya lumayan bagus nih kalau untuk Persita ya. Waktu itu memang pertama itu kita melihat kondisi kesiapan tim kita, dan habis itu saya mau membangun lagi chemistry yang lebih dalam lagi. Makanya saya minta ke manajemen kita melakukan TC ya, hampir 2 minggu di Batu waktu itu. Nah di situ bukan hanya taktikal yang kita garap, tapi sisi psikologi pemain juga kita garap ya. Bagaimana sih membangun chemistry? Nah ini pun di dalam perjalanan hasil dari Batu ini tidak terlalu signifikan gitu loh ya kan? Tapi seiring berjalannya kompetisi, nah di situ kita juga terus membangun, menciptakan suasana kondusif ya kan, sifat respect ya kan, bagaimana kita harus kerja keras ya kan menghadapi tim ini, karena cita-cita yang kita bangun ini lolos Liga 1 gitu. Bola Indonesia yang betul dalam arti ya memang kalau emang regulasinya harus begitu, kita harus taati. Nah, untuk di Liga 2 kemarin coach, sebenarnya apa yang membedakan coach melatih Persita dengan klub-klub sebelumnya? Apakah tantangan di Liga 2 ini keserataan kekuatan tim lawan atau bagaimana? Tentunya di Liga 1 itu mungkin kualitas pemainnya mungkin karena ada pemain asing yang dia akhirnya sedikit tinggi gitu ya, terus atmosfernya juga gitu, atmosfernya itu lebih terlihat kental gitu, dibanding Liga 2 ya. Liga 2 hanya beberapa tim yang euforianya yang itu hanya beberapa tim gitu. Tapi memang kalau masalah mental, masalah tekanan ini saya kira semua pelatih hampir sama, karena di setiap pertandingan semua tim kepingin menang, baik di Liga 2, di Liga 1 itu bagaimana tim itu supaya menang. Tapi kami penasaran ini coach, penasarannya di mana? Persita adalah tim yang boleh dibilang orang ya underdog kemarin. Nah, bahkan banyak orang tidak percaya bahwa ini akan promosi karena ada Sriwijaya, ada Mitra Kukar, dan Persik Kediri, dan ketiga itu yang diunggulkan. Itu motivasi apa yang dibangun pada pemain? Pertama untuk menciptakan tim yang solid itu perlu perencanaan yang matang ya, perencanaan yang matang. Mungkin mereka tidak tahu itu ya, mereka hanya tahunya nama besar ya, tapi kami adalah tim yang direncanakan untuk lolos ke Liga 1.
apa yang harus kita kerjakan itu persiapan yang jauh-jauh hari. Sebelum mulai saya udah meminta sebelum 3 bulan mulai itu saya udah persiapan. Jadi saya kira nggak ada hasil itu nggak mengkhianati ya dari kerja keras kita. Ya itu di situ tidak hanya persiapan itu, tapi satu yaitu sinergi, ya kan? Manajemen, pelatih, pemain, ya, bahkan supporter sendiri, gitu. Itu saling bersinergi. Itu yang akan membawa aura positif di dalam perjalanan tim ini. Sehingga lambat laun tim ini memang tidak diprediksi tapi saya yakin ya kan, tim ini akan menjadi tim yang bagus. Dengan top score sekarang gol paling produktif, ya kan, fair play. Ya inilah tim yang memang dibangun untuk lolos ke Liga 1. Tapi sebelumnya, coach sendiri kecewa nggak timnya dijuluki underdog atau itu menjadi salah satu kekuatan? Ya enggak apa-apa, itu justru dijadikan motivasi buat kita, ya kan? Apa sih hasil dari maksudnya penilaian dari kompetisi itu apa? Ya hasil akhir. Kan, sebelum kita berbicara hasil akhir, mau dibilang apa itu nggak masalah. Ya banyak yang komen, wah kalau tahun begini, tahun lalu nggak sampai ke final, nggak ke semifinal. Ya kita kan belum selesai, ya kan? Ya boleh asumsi gitu ya, namanya juga orang ya, kita nggak tahu kan gitu. Tapi saya yakin gitu bahwa ini nanti akan finish pada akhirnya, karena filosofi kami seperti sungai mengalir, ya kan, yang pada akhirnya tetap melakukan keluaran. Sama kita juga ada sungai kan istilahnya kan mengalir deras, terus ada tertahan airnya, kadang-kadang pelan, kadang-kadang deras, tapi semua ini mengalir bermuara ke laut. Jadi baratnya laut menjadi satu. Ya, ibaratnya itu Persita begitu. Ya, dalam perjalanan kompetisi juga begitu. Kadang-kadang kami tertinggal, tapi kami bisa kembali ke belakang. Karena kita punya sistem, punya skema bermain itu, apapun yang dilakukan lawan bisa meninggalkan kita pada saat bermain, kita tetap tenang, emosionalnya tetap kita jaga, tetap kita fokus ke skema kita, akhirnya kita bisa menggunakan satu yang memang mau menggunakan jasa tenaga saya, tapi saya melihat Persita ini bukan karena ini juga bukan klub yang dulu pernah di Liga 1, saya melihat tidak itu, tetapi melihat ke depannya bagaimana mereka mau ikut berbicara di perkembangan sepak bola Indonesia. Ya, jadi visi misinya mereka sangat jelas. Yang pasti yang lain, saya adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Dan bagaimana saya merintis sepak bola, saya menjadi pemain timnas, terus menjadi pelatih. Menurut saya membangun sepak bola Indonesia itu tidak hanya di Liga 1, ya, Liga 3 tidak apa, tapi dari grassroots itu juga bagian. Nah kebetulan ini saya di Liga 2, jadi Liga 2, Liga 1 bagi saya itu tidak masalah, karena ini adalah merupakan bagian dari membangun sepak bola Indonesia. Sebelumnya tidak khawatir dengan turunnya ke Liga 2, berarti nama coach sendiri akan hilang, itu tidak khawatir sama itu? Saya nggak khawatir, ya, saya nggak khawatir karena itu yang saya katakan tadi, ya membangun sepak bola itu tidak hanya di Liga 1. Tantangan apa sebenarnya yang diberikan dari manajemen Persita ke coach sendiri saat diresmikan melatih Persita? Ya tentu satu target, ya, target membawa Persita naik ke Liga 1. Ya, terus kemudian sepenuhnya mengajak pemain-pemain, ya, kita mencari pemain-pemain, bagaimana pemain-pemain ini bisa berkontribusi untuk Persita dan bisa membawa Persita naik promosi ke Liga 1. Dan itu sudah kami buktikan, ya, kami punya tim pelatih, ya, kami juga punya manajemen yang support, ya,
yang nggak pernah telat gajian, ya kan, ya kan. Terus supporter, ya, supporter juga udah mulai ya, dari sekarang udah mulai bersinergi. Saya harapkan juga kedepannya akan lebih lagi bersinergi. Yang ini yang menjadikan, terus yang terakhir infrastruktur, mereka sudah siap. Nah, itu yang menjadikan kenapa saya mau ke Persita. Membangun infrastruktur yang memang tidak mudah, tetapi mereka sudah ada stadion yang siap dipakai untuk Liga 1. Kan kalau kita berbicara tentang Liga 2, ya oke lah, misalkan Persita sudah punya, itu kenapa bisa langsung hilang ya? Satu, ya memang di sepak bola kan ada tim analisis, lawan juga pasti punya itu, ya kan? Lawan juga punya itu. Jadi mungkin di pertandingan 1, kedua mereka belum membaca. Setelah menang skor besar, baru lawan perhatian. Wah, lawan ini akhirnya mereka juga punya taktikal, ya kan? Mungkin taktikalnya berbeda-beda. Ada yang langsung pressing di atas, ada yang langsung kompak defense. Ya. Jadi mereka, saya lihat mereka sudah menerapkan itu. Ya, dan yang terpenting itu dengan skema yang menang besar itu, makanya ada sedikit perubahan buat kami. Kita juga tidak bisa main terbuka, ya seperti main 5-0 gitu. Dilihat lawan juga, kekuatan lawan gitu. Saya juga melihat, karena tim kita juga punya tim analisis, tim statistik kan gitu. Menganggapnya, nah ini itu udah normal, posisi capek, posisi dia membutuhkan seri, ya, terus kurang orang, penjagaan tidak akan tetap. Itu yang akhirnya terjadilah Diego yang bisa, mestinya Diego yang di situ, kenapa? Iya benar. Ya, karena saya bicara ke dia supaya dia membuat mobile, sehingga penjagaan pemain belakang tidak kelar dan terus tertarik, ya. Jadi ada Roga itu Diego Crossing, ada Reddy yang bisa menciptakan. Berarti selama di Liga 2, selama coach melatih Persita, cukup puas kan istilahnya usaha dari para pemain ini menjalankan instruksi coach sendiri? Ya tentu dengan pencapaian kita lolos Liga 1 ya cukup puas, ya, karena itu target di awal, dan pemain pun sudah mengerti, karena dari beberapa game saya bicara kepada pemain, bukan siapa yang mencetak gol, tapi bagaimana tim ini harus menang. Nantikan siapapun yang mencetak gol, tidak. Jangan lupa subscribe ya.